Saya Faisal Nadim, mahasiswa PPG Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Saya telah melaksanakan kegiatan video UKIN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2022. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sudah siap mengikuti pelajaran berapa hari ini? Ya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Kita bersiap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama di dalam hati. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian Bapak cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa tahu di kelas ini ada yang tidak masuk. Saya panggil Ani Upil Kaila. Kemudian saya panggil Faiza Ainia. Kemudian saya panggil lagi Islam Rizky Ramadhani. Kemudian saya panggil Ainur Rahman. Kemudian saya panggil Mutiatur Handayani. Kemudian saya panggil Nur Aina. Kemudian saya panggil lagi Putri Rolita Sari. Semua di kelas ini ya? Alhamdulillah masih semua, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian sebelum ke materi, Bapak punya sebuah motivasi buat kalian. Ya, motivasi di sini tujuannya agar kalian juga bersemangat dalam menjalankan kehidupan. Di slide sudah Bapak tampilkan, ini adalah seorang tokoh motivator. Ada yang kenal dengan Bapak ini? Ada yang kenal? Ya, ada. Siapa? Ya, benar sekali, orang ini memang namanya Mario Teguh. Ya, yang mana Mario Teguh ini punya sebuah kata-kata. Di sini beliau mengatakan, pendidikan memang tidak menjamin kalian sukses. Akan tetapi tanpa pendidikan, di sini kehidupan ini akan menjadi lebih sulit. Ini menurut Bapak lanjutkan. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Masih. Ya, silakan. Kemarin kita sudah mempelajari kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Benar sekali, kemarin kita sudah membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian mungkin ada yang masih ingat lagi, kira-kira apa saja kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Kasus Munir, kasus Marsima, kasus Semanggi, kasus Trisakti. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Memang benar sekali bahwasanya kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ada salah satunya adalah kasusnya Munir, kasusnya Marsina, kasusnya Trisakti, dan juga kasus Semanggi. Dan itu semua sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Selanjutnya, ini Bapak akan menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nordiana, coba dibayarkan dulu. Garis besar kegiatan pembelajaran A. Pembelajaran menggunakan model PBI. Pembelajaran berbasis masalah. B. Siswa mencari masalah-masalah kasus pelanggaran hukum melalui media internet untuk dianalisis. Ya, jadi memang bahasanya kegiatan belajar kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa PBL? Model pembelajaran PBL di sini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, kalian nanti saya akan minta mencari sebuah kasus, entah itu di internet dan juga di media yang lain. Selanjutnya, setelah garis besar kegiatan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Silakan Pak Raina dibacakan tujuannya. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam kasus terlibat
keadilan dan penegakan hukum untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mana di sini harapannya setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam praktek perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang mana pertemuan kita hari ini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini kalian pelajari di bab 2. Ya, jadi sebelum ke materi, di sini Bapak punya sebuah video dulu. Yang mana video di sini kalian tonton, kemudian nanti kalian analisis. Yang mana hasil analisisnya akan saya tanyakan nanti. Jadi kira-kira setelah kalian menonton video ini, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Bisa dipahami ya? Frasa pelanggaran hukum sudah tidak asing lagi di telinga kita. Secara harfiah, pelanggaran merupakan situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan seseorang. Sedangkan hukum adalah suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Sehingga pelanggaran hukum bisa dikatakan adalah suatu tindakan melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat dua penyebab pelanggaran hukum. Yang pertama adalah kebiasaan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya hukum adalah untuk dilanggar. Padahal hukum itu sendiri ada untuk mengatur segala perilaku manusia dalam masyarakat. Penyebab yang kedua adalah hukum yang berlaku tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, sehingga terdapat masyarakat yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Aksi anarkisme atau unjuk rasa biasanya terjadi kekerasan, membawa air keras, blokade jalan, merusak fasilitas umum, dan sebagainya. Pada 25 November 2021, aksi tersebut dilakukan oleh organisasi masyarakat pengguna Pancasila atau PP di depan gedung DPR yang terkesan merupakan diri di atas hukum. Penanganan dari masalah ini adalah kita harus bersikap dingin dan segera mungkin dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Jika masalah ini sudah terlanjur terjadi, kita harus menangkap atau menahan orang yang menjadi provokator dalam aksi tersebut. Untuk sesuatu menurut dengan perempuan di Jawa Tengah dalam 22 Desember. Yang merupakan dua orang ini kondisinya Fitriani 19 tahun. Pembunuhan merupakan perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Beberapa penyebab pembunuhan diantaranya adalah dendam, kejiwaan, terdesak kebutuhan ekonomi, dan sebagainya. Kasus yang terjadi kepada calon pengantin wanita tersebut tidak hanya berupa pembunuhan, namun juga perampokan. Cara penanganan dari masalah ini adalah kita harus waspada dimanapun dan terhadap siapapun. Kita juga perlu mengikuti kegiatan sosial serta penyuluhan bagaimana cara kita untuk saling melindungi sesama manusia. Kejaksaan Negeri Lombok Utara menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lombok Utara pada Selasa 21 Desember 2021. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan atau organisasi untuk keuntungan individu. Kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini adalah korupsi proyek Dinas PUPR, sehingga membuat Kejaksaan Dalam Negeri Lombok Utara menahan dua tersangka.
Cara menangani kasus korupsi adalah kita bisa membenahi peraturan dan diperkuatnya undang-undang tentang tindakan pidana korupsi, sehingga tersangka akan jera dan tidak ada lagi orang yang berani untuk melakukan korupsi, apalagi pejabat negara. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 31 Oktober 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polres jajaran mengamankan 101 orang tersangka tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan kegiatan memainkan permainan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian pada kasus ini merupakan tabel dan perjudian online. Cara menangani kasus ini adalah kita bisa mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas bisnis perjudian dengan menangkap atau melaporkan pelaku judi. Pemirsa, pelecehan seksual di lembaga pendidikan diakui bukanlah perkara baru. Di Sumatera Selatan, 2 oknum dosen dari sebuah perguruan tinggi negeri yang sama bahkan menjadi tersangka kasus pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswinya. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Hal ini terjadi ke beberapa mahasiswi di Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan dengan pelakunya merupakan dosen dari universitas tersebut. Penanganan dari kasus ini beberapa di antaranya adalah pengawasan orang tua kepada anak-anaknya harus lebih ketat, batasi pergaulan bebas, pengenaan sanksi yang tegas kepada pelaku, dan pendampingan terhadap korban. Nah ya, jadi sampaikan tadi, setelah Bapak menampilkan sebuah video, tentunya di sini Bapak punya 2 pertanyaan buat kalian. Yang mana pertanyaan di sini yang pertama, menurut kalian dari video tadi kira-kira apakah masih banyak terjadi pelanggaran hukum terkait dengan video yang kalian tonton tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Masih termasuk yang dilakukan pada kasus pembunuhan korupsi dan lainnya. Ya, benar sekali bahwasanya memang masih banyak sekali kasus-kasus terkait dengan pembunuhan maupun kasus tentang korupsi. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, kira-kira menurut kalian apa saja bentuk pelanggaran hukum yang terjadi atau yang ada pada video yang kalian tonton tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan disampaikan. Aksi anarkisme, pembunuhan, korupsi, perjudian, dan sebagainya. Ya, jadi itu merupakan 5 contoh kasus yang sudah kalian tonton di video yang saya berikan tadi. Ya, jadi memang mudah sekali kasus pelanggaran hukum itu bisa berupa korupsi, bisa berupa pembunuhan, bahkan bisa juga berupa perjudian. Ya. Kemudian dilanjutkan, ini adalah materi kita. Kalian nanti juga bisa mengakses materi yang akan kita bahas pada hari ini. Akan tetapi di sini juga Bapak siapkan, ini adalah pertemuan atau pelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Coba dibacakan. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Ya, jadi pembahasan itu adalah tindakan yang melanggar hukum, yang mana hasil dari tindakan melanggar itu akan dikenai sanksi pidana yang bersifat memaksa. Kemudian pembahasan kita yang kedua, di sini kita juga akan membahas tentang pelanggaran hukum menurut KUHP. Apa KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Coba dibacakan. Bacakan. Pelanggaran hukum menurut KUHP. A. Pelanggaran keamanan umum bagi orang tua, orang atau barang dan kesehatan. B. Pelanggaran ketertiban umum. C. Pelanggaran terhadap penguasa umum. D.
D. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. E. Pelanggaran kesusilaan. F. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. G. Pelanggaran pelayaran. Ya, jadi ini merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di sini salah satunya misalkan pelanggaran ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum di sini itu diatur dalam pasal 503 sampai pasal 520. Kemudian di sini juga di KUHP ini mengatur tentang pelanggaran hukum terkait kesusilaan, yang mana di situ juga ada pada pasal 532 sampai 547. Jadi ini merupakan contoh pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang ketiga, di sini terkait dengan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pokok dan juga sanksi pidana tambahan. Ya, tadi juga sudah dibacakan oleh teman kalian. Kemudian bahasan yang keempat di sini yaitu terkait dengan sanksi yang dikategorikan dalam hukum pidana. Pak Didi, bacakan. Sanksi yang dikategorikan dalam hukum pidana: A. Hukuman mati, B. Penjara, C. Kurungan, D. denda, E. tutupan. Ya, jadi ini merupakan bentuk sanksi yang dikategorikan dalam hukum pidana. Bisa sanksinya berupa hukuman mati, bisa sanksinya berupa dipenjara, bahkan bisa juga berupa denda. Ini merupakan yang dikategorikan dalam hukum pidana. Kemudian, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, di sini Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok nanti anggotanya di sini adalah 5 orang. Kemudian di sini tugas kalian mencari kasus pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana melalui surat kabar maupun melalui internet. Jadi kalian nanti bisa memanfaatkan HP kalian buat mencari kasus pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Kemudian di sini kalian juga akan menganalisis. Kemudian di sini nanti setelah kalian menganalisis, di sini kalian akan menuliskan hasil analisis kasus kalian tentang pelanggaran hukum. Dan yang terakhir di sini kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian melalui sebuah mapping atau melalui sebuah peta konsep. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya. Kemudian saya bagi kelompok, berarti ini nanti kelompoknya langsung ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Bisa dipahami ya? Ya. Buat kalian, harapannya nanti kalian bisa memaksimalkan tugas ini, yang mana tugasnya kalian disuruh mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Ya, coba langsung buka aja ini. Lah, di situ kan kalian nanti kan kasusnya seperti ini. Kronologi tulis di sini. Kronologi. Kemudian setelah kronologi lepas baru lagi ini. Ya, kemudian ini. Kemudian 3. Kemudian ini kan terakhir. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Ya, yang penting kalian nanti ada judulnya di sini. Kasusnya tentang apa? Ya, dan kronologi tulis, kemudian ya silakan. Semua diusahakan bekerja. Bisa dipahami ya? Ya silakan. Untuk kelompok
Loh, bukan deh. Nanti di sini judulnya kan menuliskan kasus Dede Asyari. Iya, yang mana di sini kalian bisa punya unit kasus punya saksi di sini. Ini kan poin 2, poin 3, Pak Pai. poin 4. Kalau udah 5 ini malah bisa tulis. Kalau coba main-main Ya, tapi dituliskan di sini juga. Bisa dipahami ya. Diusahakan semua kelompok nanti bekerja. Kan ini sudah ada poin-poinnya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, sampai poin 5. Jelas ya? Ya, silakan mulai bekerja. Oh, 1 silakan kelompok 1 maju, kemudian dibantu sama temannya untuk menempelkan hasil kerjaannya. Silakan langsung. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 akan dipresentasikan tentang kasus Antasari Azhar. Ya, coba mohon nanti ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya, kelompok yang lain juga nanti ikut memperhatikan. Bisa dipahami ya? Kita mulai presentasinya dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus Antasari Azhar. Kronologi. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, polisi berhasil mengungkapkan tabir di balik kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Pengungkapan kasus ini berawal dari kesaksian para saksi di lokasi penembakan. Kemudian, polisi menemukan motor Yamaha Scorpio yang digunakan pelaku penembakan. Penangkapan tersangka. Kepada polisi, Pentikus mendapat pesanan penembakan terhadap Nasruddin dari Eduardus Ndopo BT alias Edo. Kemudian polisi menangkap Edo di rumahnya di Jalan Jatiasi, Bekasi. Edo mengakui dan membenarkan pengakuan Pentikus. Kemudian dilakukan pendalaman terhadap Edo untuk mengetahui motif dan siapa yang menyuruh Edo untuk melakukan penembakan terhadap Nasruddin. Keterangan tersangka. Dari pengakuan Hendrikus diperoleh keterangan tentang keberadaan Fransiskus. Polisi akhirnya menangkap Fransiskus alias Amusi di Batu Jeper, Kalideres, Jakarta Barat. Saat diperiksa, mendapat uang Rp 30. Pembahasan kasus yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu kasusnya tentang Antasari Azhar. Mohon kelompok 1 hasil pekerjaannya dibuka biar diganti oleh kelompok yang lain. Ya, silakan. Persiapan setelah ini kelompok 2 nanti dibantu juga oleh temannya nanti untuk menempelkan hasil pekerjaannya. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dibantu ditempelkan. Ya, sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketika teman kalian melakukan presentasi, mohon kelompok yang lain ikut memperhatikan. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Saya kaum dari nomor 2 ingin menjelaskan tentang kasus Dede Asyari. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak meminta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1. Undang-Undang 1945 di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam prakteknya hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang terlibat. Masyarakat miskin kerap menjadi korban dari penegak hukum yang tidak adil.
Kita sering mendengar adegan sosial yang berkembang menjadi pembicaraan di kehidupan masyarakat terkait dengan penegakan hukum atas masyarakat miskin. Salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik adalah kasus Nenek Ashni yang berumur 67 tahun. Nenek Ashni tidak pernah menyangka bakal berurusan dengan hukum dan menganggapnya terlalu mesti tahanan. Ini lantaran Nenek Ashni tidak menjadi pintu batang penjati di lingkungan rumah di desa Jati Banteng, Situbondo, Jawa Timur. Kasus pencurian bejat ini yang berjalan Nenek Ashni berumur 67 tahun bukan cuma berbuah empati dari banyak kalangan ini yang menjadi terdakwanya itu. Kasus yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur ini juga terbentuk teguran dari Menteri Keuangan kepada Pemprov DKI. Teguran disampaikan berupa surat edaran terkait implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perbudakan Anak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok 2 sudah menyampaikan analisis kasusnya, yang mana kelompok 2 di sini menceritakan kasus seorang nenek yang namanya Nenek Asyani. Nenek Asyani ini adalah seorang nenek yang tidak sengaja mengambil kayu jati. Akan tetapi hukumannya tidak sesuai dengan apa yang nenek itu ambil. Ya, itu juga bagian dari pelanggaran hukum pidana. Silakan sekali lagi kelompok 2 untuk membuka hasil kerjanya biar diganti oleh kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan dibuka. Setelah ini saya mau kelompok 3 yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk menampilkan apa yang sudah kalian analisis sebelumnya. Silakan dibantu menempelkan juga ke depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang pembunuhan Mirna. Yaitu terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini, dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman pembunuh Mirna pada saat kejadian, Jessica. Dan kronologi kedua diungkapkan oleh teman Mirna lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Salah satunya kronologi versi Hani kepada polisi. Tiba di kafe pukul 4 waktu Indonesia Barat, Jessica tiba di kafe. Hani dan Mirna datang pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah meminum es kopi, Mirna mengatakan, minumannya ada apa-apanya kali, Hani. Mirna sekarat. Mirna merasakan kepanasan dan mulutnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Mirna meninggal di rumah sakit Ardi Waluyo. Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum wayan Mirna saat ini. Hasilnya, dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun cyanida dan dibutuhkan 3-4 tetes saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mirna pembunuhan berencana melalui sebuah kopi. Jadi si Mirna ini dibunuh dengan alasan dia punya rahasia penting. Yang mana rahasia penting itu bisa merugikan orang lain. Kita ke kelompok terakhir. Ya, silakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Kemudian yang lain ikut membantu untuk menempelkan peta konsepnya. Ini silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemulung dan Ganja. Pada 3 September 2009,
Kiai Nur Saleh 38, seorang pemulung yang beraktivitas di dekat rel kereta api Kemayoran ditangkap setelah dituduh memiliki 1,6 gram ganja setelah Polri menemukan zat tersebut di dekat tempat duduknya di bantaran rel kereta api Kemayoran. Namun ia menolak kepemilikan zat psikotropika tersebut dan berjuang untuk mempertahankan kedudukannya sebagai orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, sejumlah anggota Polri menuduh Khairul Saleh atas kejahatan yang ia tidak lakukan, sehingga proses penegakan hukum tidak diselenggarakan dengan adil. Beliau bersikeras bahwa ia tidak pernah diperiksa oleh bab berita acara pemeriksaan dan tidak pernah mendatangani bab. Saya tidak pernah tanda tangan bab. Barang itu juga bukan milik saya, ungkapnya. Sekian terima saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua siswa yang menyimpulkan apa yang sedang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya. Hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat pemaksa. Beri tepuk tangan buat teman sekalian. Ya. Jadi itu merupakan kesimpulan pertama yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bisa berupa denda. Kemudian terakhir, di sini Bapak punya sebuah refleksi buat kalian. Refleksi di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana kalian mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Di sini sudah ada 3 pertanyaan tentang refleksi. Yang pertama di sini, apakah media yang Bapak gunakan dalam pembelajaran sangat membantu kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini? Yang digunakan sangat baik dan menarik serta mudah dipahami. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Kemudian di sini refleksi yang kedua. Apakah? Ayo silakan. Strategi yang digunakan membuat siswa aktif dalam mengikuti pelajaran. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Kemudian, refleksi tentunya Bapak juga punya sebuah evaluasi. Yang mana evaluasi di sini tujuannya mengukur kemampuan kalian dalam mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini. Yang mana di sini evaluasinya berupa link, dan link tersebut nanti kalian akses dan nanti dikerjakan di HP kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Kemudian selain evaluasi, di sini juga ada semacam penugasan mandiri buat kalian. Tugasnya kalian bisa dikerjakan di rumah nanti. Yang mana kalian diminta untuk mengamati isi pasal dalam KUHP, yaitu pasal 489 sampai 502, yaitu tentang barang dan juga kesehatan. Kemudian selain penugasan mandiri, di sini juga ada semacam tindak lanjut. Tindak lanjut di sini tujuannya apa? Tujuannya kalian nanti pahami di rumah. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas di buku paket halaman 115. Nanti buku paketnya kalian buka di rumah biar apa? Ketika di pertemuan selanjutnya kalian bisa langsung paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Iza nanti memimpin untuk berdoa. Silakan. Siap. Sebelum pelajaran diakhiri, hari ini kita berdoa bersama di dalam berdoa. Doa selesai. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya